Buat teman-teman yang nggak terlalu tertarik sama New PCX 2025, mungkin Aerox Turbo 2025 bisa kalian tunggu dan bisa kalian pertimbangkan, geng. Udah pakai teknologi canggih dan shockbreaker tunggal. Wah, bener nggak nih? Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya gengs ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Kemarin New PCX 2025 udah cukup mengguncang ya lah ya guys ya, pasaran otomotif di tanah air kita. Ya, banyak sekali plus minus ataupun pro kontra dari produk ini. Banyak yang memuji, banyak juga yang memberi masukan. Saya nggak mau bilang roasting atau menghujat, nanti saya malah kena rujak lagi ya guys ya. Tapi buat teman-teman yang istilahnya suka dengan sensasi turbo ataupun rasa-rasa CVT turbo ataupun gimmick-gimmick turbo, mungkin teman-teman perlu menunggu dan mempertimbangkan produk dari Yamaha ini ya. Untuk di video kali ini kita akan ngebahas soal kemungkinan kemunculan dari all new Yamaha Aerox Turbo 2025. Bahkan ada yang mengatakan kalau nantinya bakalan menggunakan monoshock. Wah, ini kira-kira bener nggak nih? Kalau sampai bener, fix auto ganteng dari lahir, kenceng dari lahir, kayak gitu ya guys ya. Dan untuk Aerox Turbo 2025 ini emang udah banyak yang membicarakan, udah banyak isunya, udah banyak beritanya, udah banyak desas-desusnya. Tapi apakah kebenarannya seperti itu? Ya, ini yang perlu kita tunggu dan perlu kita cermati ya guys ya. Ya, untuk sejauh ini sih masih cuma sekedar isu-isu aja ya guys ya. Ya udah banyak yang mempertimbangkan kalau ini emang udah siklus waktunya dari Aerox untuk berganti lagi geng. Kalau nggak salah untuk Yamaha itu 4 sampai 5 tahun mereka pasti berganti ataupun facelift ataupun mengeluarkan produk terbarunya ya guys ya. Dan kayaknya ini udah tahun ke-4 ataupun ke-5 kalau nggak salah. Pokoknya depan belakang lah sama saudaranya si NMAX itu ya guys ya. Dan perubahan yang mungkin terjadi dan pasti ya terjadi ya mungkin di area sini ya guys ya, di area muka. Entah itu nantinya akan menggunakan gaya style seperti saudaranya si NMAX ataupun seperti apa. Nah, ini masih abu-abu geng. Tapi kalau seumpamanya pakai gaya dari NMAX ini fix cakep banget menggunakan layar proyektor dengan lampu sen yang udah disatukan dengan lampu utama, jadi enggak ada di bagian tepengnya. Itu pasti akan membuat kesan yang lebih sangar ya guys ya, lebih dahar seperti itu. Dan saya mengutip dari Cak IWP, beliau menyampaikan kalau Yamaha kayaknya udah masuk nih ke area-area ataupun ke fase-fase produksi iklan. Wah, ini pasti menarik banget ya guys ya. Secara kalau udah ngomongin produksi iklan ataupun ini kan bisa dikatakan udah finishing ya guys ya, berarti produknya udah ada, udah menuju ke situ, ke area-area komersil itu kan pasti produknya udah ada. Tapi ini masih sebatas terawangan dari beliau, geng. Dan beliau juga mengatakan kalau kemungkinan nantinya si Aerox Turbo 2025 ini bakalan menggunakan atau memiliki 3 atau 4 varian seperti itu ya guys ya. Ada varian biasa, standar atau varian terendahnya yang masih menggunakan anak kunci ataupun menggunakan shockbreaker yang masih sama dengan generasi sekarang, dengan layar speedometer yang masih sama seperti sekarang seperti itu. Terus ada yang tipe ABS mungkin nantinya ya guys ya. Dan untuk yang tipe ABS ataupun tipe kedua ini kemungkinan ada perubahan lain, entah itu di area, kalau di area pengereman udah pasti ya guys ya, mungkin di area perubahan ataupun warna velg yang berbeda, livery yang berbeda, ataupun di area kaki-kaki yang berbeda. Terus ada yang varian Cyber City. Nah, untuk varian Cyber City itu biasanya ya guys ya cuma memiliki perbedaan di area liverynya aja. Liverynya itu lebih apa ya, aura-aura misterius, aura-aura apa ya guys ya, pokoknya yang lebih mencekam, lebih sangar, lebih misterius, lebih ke anak muda banget yang jiwa-jiwanya itu masih mendidih seperti itu ya guys ya. Terus ada yang tipe
apa ini, pokoknya ada kalau nggak salah ada 3 atau yang tipe Teach-Max kali ya, guys, ya. Mungkin untuk Teach-Max ini seperti saudaranya yaitu si NMAX Turbo yang juga memiliki, varian ataupun tipe Teach-Max. Nah, di varian Teach-Max ini tentunya nantinya si Aerox ini bakal berbeda dengan varian, yang lainnya, geng. Pasti di area speedometer nantinya juga udah beda, penggunaan layar TFT bisa aja digunakan ya, guys, ya. Ataupun dengan fitur yang sama seperti, NMAX Turbo. Nah, mungkin di varian Teach-Max ini, Yamaha kemungkinan besar akan menggunakan, eee, turbonya, geng, ataupun fitur turbonya mungkin akan dipasang di sini, geng. Jadi untuk varian Teach-Max ini juga udah dilengkapi dengan Y-Shift. Jadi kalian bisa tuh merasakan sensasi berkendara ala-ala motorsport seperti itu. Dan ada satu varian lagi tapi saya lupa, geng. Dan kemungkinan yang lain tentu aja kenyamanan berkendara juga udah semakin diperhatikan, lebih enak dikendarai dalam waktu yang lebih lama. Ini kemungkinan joknya akan dirubah, posisi berkendaranya akan dirubah, ataupun ketebalan dan keluasan joknya itu bakalan berubah. Posisi yang lebih ergonomis, nggak terlalu membungkuk ataupun terlalu condong seperti itu ya, guys, ya. Dan suspensi monoshock. Nah, ini suspensi monoshock apakah benar kira-kira seperti itu? Kalau melihat dari track record beberapa pabrikan ataupun Yamaha sendiri kayaknya ini masih mini banget ya, guys, ya, untuk terrealisasi mungkin di bawah 10% kali ya, guys, ya. Dan kemungkinan masih akan menggunakan atau mempertahankan jenis ataupun tipe dari shock breaker yang sama seperti yang digunakan saat ini. Dan untuk, fitur yang lebih canggih konektivitas ataupun, mungkin nanti ada fitur untuk dikoneksikan dengan smartphone kita. Ya sebenarnya udah ada sih di, Y-Connect ya, sebenarnya juga sudah ada. Terus pengereman yang lebih ditingkatkan. Nah, ini yang pasti banyak ditanyakan, apakah nantinya si new Aerox Turbo 2025 ini bakalan menggunakan double disc brake alias, double cakram depan dan belakang. Ini pasti yang udah kita tunggu-tunggu banget ya, gengs, ya. Secara untuk Aerox sendiri kan menjadi salah satu skutik yang apa ya, kayaknya harganya lumayan, performanya juga oke, tapi masih, terdapat kekurangan di area situ, geng. Dan performa mesin yang lebih bertenaga tentunya ini kan penggunaan dari fitur, turbonya, geng. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ya semoga aja Yamaha merealisasikannya ya, guys, ya, dan desain yang lebih menarik. Pastinya Yamaha akan memberikan desain yang berubah, entah itu berubahnya signifikan ataupun berubah yang tipis-tipis. Tapi kalau judulnya all new sih ya semoga signifikan ya, guys, ya. Ya paling nggak seperti saudaranya si NMAX Turbo itu desain yang kita akui cakep banget. Oke, sampai ketemu lagi.